A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlam mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya atau masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih aniaya, yakni tidak ada seorang pun yang lebih aniaya mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, dalam sholat dan tasbih, wasa'a, dan berusaha, yakni melakukan tindakan fi kharabiha, untuk merobohkannya, dengan meruntuhkannya atau menghambat orang-orang melakukan zikir di dalamnya. Ulaika, mereka itu yakni orang-orang yang menghalang-halangi zikir dan berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah, yakni tidak sepatutnya mereka memasuki masjid-masjid itu selain harus dengan rasa khusyuk dan rendah diri. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa makna jumlah ini menunjukkan larangan bagi orang-orang kafir untuk memasuki masjid-masjid. Para imam berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah membolehkannya secara mutlak, namun Imam Malik melarangnya secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i membedakan Masjidil Haram dan masjid lainnya. Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan melalui Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, sesuai dengan pendapat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik Arab yang menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah di Mekah. Lalu mereka memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah, sehingga mereka menghalang-halangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Masjidil Haram. Sesungguhnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah membangun sebuah masjid di dekat rumahnya, lalu ia dilarang, dan di antara mereka yang mengganggunya adalah anak-anak kecil, orang-orang Quraisy dan kaum wanitanya. Suatu pendapat menyebutkan bahwa sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an mempunyai sebuah tempat untuk mengerjakan sholatnya. Ketika ia hijrah ke Madinah, tempat itu dirusak oleh orang-orang Quraisy. Dari jalur Al-Ghunawi melalui Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dinukil dari riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan sebagai berikut. Taitius anak Asbianus berasal dari Romawi, rajanya orang-orang Nasrani, dan teman-temannya menyerang Bani Israel. Lalu mereka membunuh tentaranya dan menawan kaum wanita dan anak-anak mereka. Dan mereka membakar kitab Taurat serta merusak Baitul Maqdis. Mereka membuang
bangkai orang-orang yang telah mereka bunuh ke dalam Baitul Maqdis dan menyembelih babi-babi di dalamnya. Keadaan Baitul Maqdis masih tetap rusak seperti itu hingga dibangun kembali oleh kaum muslim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan riwayat ini berarti makna ayat adalah sebagai berikut: dan tidak ada seorang pun yang lebih aniaya dalam kekafirannya dari orang-orang yang merusak Baitul Maqdis dengan tujuan tidak disebutkan dalamnya nama Allah, yang diesakan dan diserukannya suara azan, dan melakukan perusakan dengan melemparkan bangkai-bangkai ke dalamnya. Mereka itu yakni orang-orang Romawi itu tidak ada lagi rasa aman bagi mereka untuk memasukinya selain dengan sembunyi-sembunyi dari kaum mukmin karena takut dibunuh. Hukum ini bersifat umum bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut terhadap masjid manapun. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan, yakni terhina karena dibunuh, ditawan dan dikenai jizyah yang dibebankan atas diri mereka. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mendapat siksa yang berat, yaitu azab neraka.